مبارك زوجها جاءت على درر زوج عطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di video ini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dekat salah satu warisan sejarah dan budaya yang ada di kota Palembang, yaitu Masjid Agung Palembang. Di masjid ini bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah saja, tapi memiliki nilai sejarah dan budaya yang cukup menarik untuk dipelajari. Nah, tema yang kita bahas adalah akulturasi budaya di Masjid Agung Palembang. Sederhananya, akulturasi budaya itu adalah proses pencampuran dua atau budaya yang saling bertemu dan berinteraksi, tetapi mempertahankan ciri khas masing-masing. Masjid Agung Palembang menjadi contoh nyata dari akulturasi budaya tersebut. Kalau diperhatikan dari arsitekturnya, masjid ini memadukan unsur Islam, budaya Melayu, Tiongkok, dan juga Eropa. Mulai dari bentuk atap yang mirip bangunan Tiongkok, hiasan dan ukiran khas Melayu, sampai pengaruh arsitektur Barat yang terlihat dari beberapa bagian bangunannya. Melalui video ini, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana proses akulturasi budaya tersebut terjadi dan mengapa Masjid Agung Palembang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting untuk dibahas. Perkenalkan, nama saya Agus Najwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Masjid Agung dan seberapa pentingnya Masjid Agung ini bagi Palembang Darussalam. Jadi, Masjid Agung ini dibangun pada tahun 1738 Masehi dan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk selesai, dan selesainya itu pada tahun 1748 Masehi. Ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Sejak awal berdirinya, masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah dan aktivitas masyarakat Palembang. Masjid Agung Palembang sangat penting bagi Palembang Darussalam karena menjadi pusat penyebaran Islam, pendidikan agama, dan kegiatan sosial masyarakat. Masjid ini juga merupakan simbol kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam serta menjadi warisan sejarah dan identitas budaya masyarakat Palembang hingga saat ini. Masjid Agung itu sebetulnya namanya adalah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo dan dikenal sebagai Masjid Agung karena Masjid Agung ini adalah masjid yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan aktivitas masyarakat Palembang, maka disebut dengan dan dikenal sebagai Masjid Agung. Kalau ngomongin Masjid Agung Palembang, kebanyakan orang pasti berpikir soal sejarah Islamnya. Tapi, kalau diperhatikan lebih detail, ada satu hal unik yang bikin masjid ini berbeda dari masjid pada umumnya, yaitu ada pada bentuk atapnya. Ujung atap Masjid Agung Palembang terlihat melengkung ke atas, bahkan sering disebut orang seperti mirip andu kambing. Bentuk ini jelas bukan hanya sebagai estetika atau tanpa makna. Lengkungan pada ujung atap tersebut menunjukkan adanya pengaruh arsitektur Tiongkok. Kalau dilihat kilas, bentuknya sangat mirip dengan atap lenteng atau pagoda yang juga melengkung ke atas. Dalam tradisi arsitektur Tiongkok, bentuk atap seperti ini dipercaya memiliki makna simbolis, seperti memberikan perlindungan serta merangkal energi buruk. Konsep tersebut kemudian beradaptasi ketika diterapkan pada bangunan masjid. Pengaruh budaya Tiongkok ini tidak bisa dilepas dari posisi Palembang di masa lalu saat Palembang menjadi pelabuhan besar dan pusat perdagangan. Sejak berabad-abad lalu, Palembang menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, termasuk pedagang Tionghoa yang datang dan menetap. Proses interaksi inilah yang melahirkan akulturasi budaya. Salah satunya tercermin dalam arsitektur Masjid Agung Palembang ini. Dengan begitu, Masjid Agung Palembang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai simbol pencampuran budaya yang harmonis antara Islam, Melayu, dan juga Tiongkok. Nah, dari ujung atapnya yang melengkung, kita bisa melihat bahwa toleransi dan keterbukaan budaya sudah menjadi bagian penting dari sejarah Palembang sejak dulu hingga sekarang. Halo, perkenalkan, nama saya Mutiara Bisma. Di sini saya akan menjelaskan menara Masjid Agung Palembang dan bagaimana perpaduan antara budaya Arab dan juga budaya Eropa, khususnya Belanda. Jadi, unsur Arab dari menara Masjid Agung ini terlihat dari fungsinya di mana sebagai tempat azan dan simbol ketinggian spiritual dalam tradisi Islam. Dan unsur Eropa tampak pada bentuk dan juga struktur menara yang menyerupai menara bangunan kolonial.
seperti menara jam atau berbentuk pagoda. Dengan teknik konstruksi khas Belanda, perpaduan ini menunjukkan adanya keterbukaan budaya Palembang dalam menyerap pengaruh luar tanpa meninggalkan identitas lainnya. Masjid Agung Palembang ialah mahakarya arsitektur yang secara harmonis menyatukan atap ingatan berlapis Jawa, ornamen tanduk kambing bergaya Tiongkok Melayu, serta juga menara ikonik bergaya Eropa. Perkenalkan, nama saya Putri Tarina. Saya akan menjelaskan ciri khas Melayu Palembang yang ada di Masjid Agung Palembang. Yang pertama, masjid ini memiliki atap tumpang bersusun 3. Atap ini mendominasi bangunan utama dan memiliki makna kosmologis yang mencerminkan hierarki nilai budaya Melayu. Lalu yang kedua, masjid ini memiliki struktur rumah limas. Pilar-pilar di masjid ini memiliki sistem konstruksi tumpang tiang yang dimana mewarisi rumah adat limas khas masyarakat Melayu Palembang. Yang tiga, ada ornamen ukiran flora. Dinding dan mihrab di masjid ini memiliki detail ukiran dari Melayu yang halus bertema flora dan memiliki motif sulur. Lalu yang keempat, ada ruang serambi. Adanya serambi ini memiliki fungsi sebagai ruang sosial yang dimana memiliki kemiripan dengan rumah panggung khas Melayu yang memiliki pelataran luas. Lalu, yang terakhir, masjid ini memiliki simbar atau tanduk kambing. Perkenalkan, nama saya Kevin Tiasain Margareta dari Desinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukiran khas Palembang, yaitu lakware. Ukiran khas Palembang atau lakware pada Masjid Agung Palembang didominasi oleh ornamen warna emas yang melambangkan keagungan dan kemuliaan Tuhan, serta warna merah yang melambangkan keberanian dan energi kehidupan. Dengan masuknya pengaruh Islam yang mana dalam tradisi Islam, penggambaran manusia dan hewan dihindari. Oleh karena itu, seniman asal Palembang menggunakan motif seluruh tumbuhan atau bunga yang melambangkan kesinambungan hidup. Unsur estetika pada ornamen ini menjadi jembatan antara fungsi spiritual dan nilai artistik lokal. Ukiran lakware ini dapat kalian temukan di bagian mimbar atau mihrab pada Masjid Agung. Ukiran lakware ini menjadi bukti bahwasannya Palembang sudah sejak dulu terbuka terhadap perbedaan. Kita dapat melihat budaya Tionghoa, unsur Melayu, dan nilai Islam pada masjid ini yang sangat indah. Saya Zaskia Risyanti. Di sini saya akan menjelaskan peran serta fungsi utama Masjid Agung Sumatera Selatan sebagai pusat spiritual masyarakat di Palembang. Masjid dalam Islam bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang menanamkan nilai keimanan, keilmuan, sosial, dan budaya sejak masa Rasulullah SAW. Masjid Agung Palembang menjalankan fungsi tersebut sebagai pusat spiritual masyarakat Sumatera Selatan dengan menanamkan nilai takwa yang mencakup iman, ihsan, dan Islam. Sebagai pusat ibadah dan pendidikan, masjid ini menyelenggarakan sholat wajib, sholat sunnah, kegiatan Ramadan, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta berbagai kajian Islam, pembelajaran Al-Quran, dan pembinaan umat untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral masyarakat. Saya Muhammad Denis Faisal Sibuan akan menjelaskan bagaimana sih Masjid Agung ini menjadi tempat pusat pendidikan pada saat itu. Masjid Agung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan sejak masa awal berdirinya. Dahulu, para ulama berkumpul di masjid ini untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, hingga fikih. Masjid ini menjadi tempat lahirnya banyak tokoh agama yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah ini. Sistem belajar saat itu masih sederhana. Biasanya dilakukan dalam bentuk halaqah atau lingkaran belajar, di mana murid duduk mengelilingi guru. Dengan peran tersebut, Masjid Agung tidak hanya membangun kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga membentuk kecerdasan intelektual dan moral umat. Hingga kini, fungsi pendidikan itu tetap hidup melalui pengajian, kajian rutin, dan kegiatan keilmuan lainnya. Masjid Agung Sultan Mahmud Bandarudin di Palembang, Sumatera Selatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar serta menjadi pemersatu umat Islam. Dari sisi ekonomi, keberadaan masjid ini memberikan dampak besar bagi pedagang dan pelaku usaha kecil. Di setiap hari Jumat, terutama setelah pelaksanaan sholat Jumat, kawasan di sekitar masjid ramai oleh aktivitas pasar tumpah. Banyak pedagang menjual berbagai barang seperti makanan, minuman,
dan perlengkapan ibadah lainnya. Ramainya jamaah yang datang membuat perputaran uang meningkat dan membuka peluang menghasilkan bagi masyarakat sekitar. Nama saya Faiwa Syafudin Hasman. Saya akan menjelaskan tentang simbol toleransi budaya dalam arsitektur Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Masjid Agung Palembang merupakan simbol toleransi dan persatuan budaya di Palembang. Hal ini dapat dilihat dari akulturasi berbagai unsur budaya yang berpadu dalam arsitekturnya, seperti budaya Melayu, Jawa, Cina, dan Arab. Perpaduan budaya tersebut menunjukkan bahwa sejak masa lampau, masyarakat Palembang telah hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang etnis dan budaya. Perbedaan yang ada tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya nilai sosial dan budaya masyarakat. Nilai toleransi ini juga mencerminkan sikap keterbukaan masyarakat Palembang terhadap pengaruh budaya luar, tanpa kehilangan identitas dan nilai keislaman yang menjadi dasar utama masjid ini. Palembang berdiri sebuah masjid yang menyimpan sebuah kisah panjang tentang sejarah dan budaya. Masjid itu adalah Masjid Agung Palembang. Dari luar, atap limas bertingkat langsung menarik perhatian. Bentuk ini mencerminkan arsitektur Melayu yang melambangkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan, sekaligus menyesuaikan diri dengan iklim tropis Palembang. Ruang terbuka dan penggunaan kayu menunjukkan kedekatan masyarakat dengan alam dan kehidupan bersama. Saat melangkah ke bagian dalam, arsitektur Jawa mulai terasa. Tiang utama atau soko gubuk menopang bangunan dengan kokoh. Sementara, susunan ruang dari serambi hingga ruang utama menggambarkan tahapan menuju ruang yang semakin sakral. Masjid Agung Palembang bukan sekedar bangunan yang megah berdiri di jantung kota Palembang. Ia adalah sebuah arsip visual, tempat di mana sejarah dan identitas Asia Tenggara yang heterogen bertemu dan menyatu. Lihatlah arsitekturnya. Ada napas Jawa dalam atap limasannya, sentuhan Tiongkok dan Melayu pada hiasan tanduk kambingnya, hingga kemegahan Eropa dan Arab pada masanya. Ini adalah bukti nyata bahwa identitas kita tidak hanya tumbuh dari satu akar tunggal. Di sini, Islam tidak menghapus adanya tradisi, tapi kita juga merangkulnya. Masjid ini berdiri sebagai monumen keberhasilan akulturasi. Sebuah ruang di mana perbedaan tidak dianggap ancaman, melainkan sebuah estetika peradaban yang inklusif. Masjid Agung Palembang bukan sekedar tempat kembali bagi jiwa, tapi bukti abadi bahwa dalam keberagamanlah keindahan yang paling jujur itu ditemukan. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام